kita mengucapkan selamat Natal. Nggak mau. Asyidda alal kufar, keras dalam akidahnya terhadap orang kafir, nggak mau menyerupai. Bahkan model rambutnya nggak mau seperti mereka, cara bersikapnya nggak mau, dan itu diajarkan bersama Nabi. Kemudian bagaimana yang bersama Nabi sifatnya? Tarahum ruk'an sujada, kamu menyaksikan mereka itu banyak rukuk, banyak sujud, ahli sholat, Pak. Orang yang bersama Nabi itu, orang Islam itu ahli sholat. Dulu haram mengucapkan selamat Natal, sekarang nggak apa-apa. Bawa dalil lagi. Di antara manusia ada yang main-main dalam berbicara tadi itu, tapi untuk menyesatkan manusia, hanya kepentingan dia, hanya untuk kepentingan pribadinya, hanya karena jabatan, hanya karena duit, hanya karena popularitas. Hati-hati. Itu pun bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu yang benar. Itu perbuatan seperti begitu dianggap itu adalah main-main, sambil tertawa, sambil itu, sambil ini. Serius nih urusannya, kamu menyesatkan orang ini. Jutaan orang sebentar lagi akan menyatakan selamat Natal loh dengan fatwanya kamu. Serius ini. Jutaan orang sebentar lagi pakai sinterklas, sebentar lagi. Bentar lagi niup trompet semuanya, jutaan orang. Gara-gara fatwanya kamu, gara-gara omongannya kamu. Serius ini, jangan main-main. Kalau sudah demikian, ulaika lahum adzabun muhin, itu akan menjadikan adab yang betul-betul menghinakan dia nanti di hari kiamat. Lihat bagaimana toleransi Islam. Ini toleransi Islam. Qul, katakan, qul ya ayyuhal kafirun, hei non muslim, la a'budu ma ta'budun, saya tidak beribadah apa yang kamu ibadahi. Ini keyakinan. Wala antum abiduna ma'bud, kamu enggak usah ya ibadah yang aku ibadahi. Wala ana abidum ma'abatum, aku tidak beribadah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kamu enggak usah ibadah menyembah apa yang aku sembah. Hidup bermasyarakat silakan. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Kau ajarkan sesuai dengan agama kamu, kami mengajarkan sesuai dengan agama kami. Laksanakan sesuai dengan ajaran agama kamu, kami melaksanakan ajaran kami. Selesai. Apa kata urut? Enggak ada yang ruwet kok. الآن مقبل عليكم عيد الميلاد المجيد، صح ولا لا؟ يا بتجي الهوجة نقول للمسيحي كل سنة وأنت طيب ولا لا؟ هل يجوز تهنئة المسيحي ولا لا؟ الضجة اللي كل سنة يعملوها لنا. الأزهر يقول يجوز، دار الإفتاء المصرية يقول يجوز، بعض إخواننا لا يجوز. يا أستاذ الأزهر يقول لك أزهر مين؟ هذا من الولاء والبراء. طيب خذوا الكلمة هذه أو دعوها إن لم تعجبكم. غالب فقهائنا نصوا على تحريم التهنئة. تمام؟ أقول ثاني، غالب فقهائنا المتقدمين قالوا بتنصوا على تحريم تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم الدينية، صح. وكلام فقهائنا في زمانهم صح، ما كانوا متشددين. اللي يقول عليهم متشددين ما يفهم. لكن اليوم الفتوى هذه يجب تغييرها. لما؟ لأن فقهاءنا عندما منعوا التهنئة لم يمنعوها بناء على نص في منع التهنئة، وإنما بنوها على أن التهنئة في ثقافتهم، في عرفهم، العرف العادة تساوي الإقرار على المعتقد. كان زمان في تلك العصور لما تقول لواحد كل سنة وأنت طيب على دينك، يعني أنت تقره على عقيدته. طبعا هذا لا يجوز. ولهذا زمان أيضا لم تكن الكنيسة تهنئ المسلمين في عيد المولد النبوي الشريف ولا في رمضان ولا في العيدين، لم يكن هذا يحصل. في زماننا العرف تغير هنا، أصبحت التهنئة لا تساوي الإقرار على المعتقد. هل التهنئة الآن تساوي الإقرار على المعتقد؟ لا، التهنئة اليوم تساوي البر، التهنئة اليوم تساوي حسن العشرة، التهنئة اليوم تساوي الجوار،
المحبة، المودة، الأخوة، القدرة على التعايش. هذا معنى التهنئة. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا النص. إذن عندما كان العرف السائد أن التهنئة تساوي الإقرار، كانت التهنئة إيش؟ حرام. هنا العلة أن التهنئة تساوي الإقرار. وعندما أصبحت التهنئة لا تساوي الإقرار ولكنها تساوي ماذا؟ البر والقسط وحسن التعايش وحسن الجوار، أصبحت مستحبة التهنئة في عصرنا هذا. شوف، من حرام لمستحب. ممكن. كيف ممكن؟ ممكن لأن العلة تغيرت، والحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا وعدما. أهو هذا نوع من التجديد في التراث. هذا نوع من التعامل في تنقية العقول التي تتعامل مع التراث. Wong mukmin sing apik itu adalah mukmin yang betul-betul mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa tasywik. Apa? Geringging di sini. Seperti apa? Tasywik itu kerinduan dengan Rasulullah. Ki mukmin sing khusus, sing umum ya sing ngono-ngono kuwi. Ya kita tidak mendoakan mereka masuk neraka, tidak. Cuman saya heran. Zaman biyen kok ora nek kaya ngono ki aman malahan. Tidak ada orang rusak-rusak. Zaman sekarang kakean gaya toleransi, Natal kebangsaan, Natal bersama. Terus sing donga kiai. Ila hadratin Nabi. Ki Natal bersama le. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tampar sata cangkeme. Kuwi model apa? Di depan orang-orang kayak gitu. Ini orang waras itu buat saya. Natal ya ben urusane wong Natalan dhewe. Ini peringatan tiap tahun koyo ngene keadaannya. Tahun muka akan lebih buruk. Nanti anak-anak kita suruh mauludan, suruh berterbangan yang jero gereja. Nanti bakal begitu toleransi. Nanti anak-anak kecil kan terbang diundang karo wong nang gereja. Tolal pastor teko. Iya, tolal badru. Piye yo? Koyo ngono toleransi. Oh, itu tidak apa-apa, Habib. Habib ini aja yang kolot. Kolot piye, Drun? Akalmu wis sing ora cetha. Agama mbok nggo dolanan ngisi-ngisi ini. Aja ngaku wong Islam. Dan jangan ngaku kiai nek arep ngono. Nek kowe arep ngono wis malah ngaku wong biasa wae. Ini mulai dirusak. Soalnya mau merusak bangsa kita ini sulit. Sing dirusak ulama-ulama esek. Sing bangsa kiai apa Habib sing jenggote loro-loro sik dingungane. Sing siji ngamukan, nggih. Sing siji ngamukane ngamukan sing keliru. Ngamuk keliru itu apa? Sing dadi teroris kuwi lho. Yang satu kelosen toleransi, nganggo serban, nganggo imamah. Bagi saya cenderung kepada pendapat bahwa membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Yang pertama, lantaran memang ada dasar-dasarnya. Misalnya salah satunya menurut Quran, ketika kita membuka surat Maryam, ditemukan di sana di mana ayat menyatakan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa yang merupakan salah satu nabi dalam keyakinan kita. Dan kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berdiri ketika seorang Yahudi membawa jenazah sahabat Yahudinya melewati depan masjid. Nabi berhenti ketika khutbah dan maju ke depan masjid, berdiri mengheningkan cipta, menghormati seorang Yahudi yang mati dan digotong pada saat itu. Kemudian ketika sahabat bertanya, bukankah mereka orang Yahudi? Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Maka kita harus menghormati dia sebagai sesama manusia. Artinya karena keimanan kita tentu berbeda dengan umat Kristiani, maka tidak ada masalah dengan landasan keimanan kita bahwa Isa adalah Nabi kita, maka kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa, dan artinya kita diperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Soal apa namanya Natal, saudara, begitu juga sampaikan kepada mereka kalau kita ketemu. Kalau mereka datang mengucapkan, Ustadz, Habib, selamat Natal ya. Langsung aja sampaikan, maaf, saya ini orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silakan merayakan Natal, silakan bahagia, silakan senang-senang, tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Betul? Kalau ini kita jelaskan, orang Kristen yang nggak tahu jadi tahu, saudara. Jangan dikit-dikit merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak. Nggak ada, kasih tahu aja, saudara. Nah kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara.
Pekan tuh bakar. Pikir jagung. Saudara, kalau masih dia tanya kenapa sih nggak boleh, saudara sampaikan aja, itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga, kasih tahu juga. Itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut. Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Masalah tentang katanya mengakui anak Tuhan. Begini, yang jelas siapapun, Isa itu dalam Islam itu juga termasuk 5 the big 5, 5 nabi besar. Itu ulul azmi. Kalau Anda bisa, masalah ketuhanan bagi saya, itu biarkan mereka dengan ketuhanan. Tapi keberadaan Isa itu sangat agung di dalam Al-Quran. Anda tidak perlulah perdebatkan masalah Tuhan atau tidak. Kalau mau lihat pun juga Nabi Muhammad itu juga kita bisa perkatakan representasi Tuhan di alam materi di dunia. Kita tidak bisa pisahkan antara Muhammad dan Allah. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan atiullah wa atiur rasul. Tidak ada jarak. Anda taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, kafir. Jadi tidak boleh ada jarak. Jadi ya Muhammad itu representasi Tuhan. Begitupun juga Nabi yang lainnya. Isa atau Yesus. Dia representasi Tuhan. Tidak bisa manusia yang lemah ini, kita awam ini, mau coba-coba menggugat. Nah, kalau Anda bisa menggugat di antara kedua itu, ya Anda Tuhan. Jadi masalah ketuhanan itu, biarkanlah masing-masing. Yang pasti, Yesus atau Isa itu punya kedudukan tinggi di Al-Quran. Banyak ayat itu. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Masalah tanggal kelahiran. Masalah tanggal kelahiran tuh gak penting itu tanggal diributkan. Tanggal itu bisa mulia, bisa agung. Ada siapa? Ada orang mulia di dalamnya. Perbedaan tanggal mau 25 Desember atau 8 Januari itu nggak penting. Yang penting apa? Di dalam itu ada siapa? Ada Ruhullah, ada Kalimatullah, ada Yesus, ada Isa. Nggak usah diributkan. Maulud Nabi aja juga beda. Ada yang mengatakan kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, ada 17 Rabiul Awal. Jadi nggak perlu diperdebatkan perbedaan tanggal. Nggak penting itu tanggal. Yang jelas keberadaan Yesus atau Isa itu dalam Al-Quran itu agung. Kelahirannya dimuliakan Allah. Disuruh mengabarkan Allah di surat An-Maryam. Kenapa kita risih? Loh, Nasrani, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu satu rumpun Abrahamik, Samawi, dari Tuhan yang satu. Kenapa kok kita risih? Dengan dalil kata apa? Jangan menyerupai agama mereka. Loh, emang Nasrani bukan agama Tuhan? Yahudi bukan. Seharusnya apa? Kalau ada kesamaan di antara 3 Abrahamik ini, itu suatu hal yang wajar. Kalau ada kesamaan, itu suatu hal yang wajar. Kalau saling mendukung, itu suatu hal yang wajar. Karena dari Tuhan yang satu. Tapi kalau ada di antara 3 ini, ada perbedaan, itu suatu hal yang tidak wajar. Masa dari satu Tuhan kok beda-beda? Makanya di Al-Quran, kelahiran Yesus itu diperingati, dibesarkan oleh Allah. Kematian juga disuruh mengagungkan. Jadi Natal ini bukan hanya milik umat Nasrani, milik semua manusia yang bertuhan. Bentar lagi ada Natal ya? Iya, betul kan?
Ya biarkan yang Natalan. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi kalau sampai ada bos yang merintahkan karyawan muslim pakai pakaian Natal, laporkan polisi. Ya, ini banyak bos di sini nih. Laporkan pada polisi kalau sampai dia memaksa. Kenapa? Karena itu melanggar hak umat Islam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak boleh muslim dipaksa pakai pakaian non muslim. Haram hukumnya menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau ada muslim pakai pakaian Natal, hukumnya haram. Yang ngomong bukan saya loh ya. Cek fatwa MUI. Tugasnya ulama kan mensosialisasikan fatwanya MUI. Jadi harus ngerti, jangan nanti kerja di mall, kerja di toko-toko Natalan kemudian pakai pakaian Natal. Jangan. Kalau yang punya toko ndak maksa, jenengan sukarela, wah tambah kuwi. Wedane pol. Yang punya toko sudah baik, oh kamu muslim, ya, ndak ada paksaan. Oh terus ngomong demi toleransi, saya akan pakai pakaian Natal. Ngawur. Gak ada non muslim toleransi ikut sholat Jumat, ada ndak? ضوابط في حسن التعايش يجب أن تتأمل ويتفقه فيها. Sesungguhnya ada aturan-aturan yang mengatur di dalam toleransi yang perlu kita renungi dengan benar dan kita jalankan dengan ramuan yang tepat. ومجملها راجع إلى ما لا يمس القيم والمقررات في الشريعة المطهرة. Detail intinya toleransi itu umumnya kembali kepada sebuah pokok, yakni hal-hal yang selama itu tidak kena mengena dengan nilai-nilai agama Islam, tidak mengganggu nilai-nilai agama Islam, moral dan akhlak agama Islam, itu tidak diganggu oleh mereka, maka boleh aja kita bertoleransi dalam hal itu. كل ما يدخل تحت المعروف والبر والقسط المنصوص عليها في القرآن. Segala sesuatu yang tergabung masih dalam ruang lingkup kebaikan, kemudian juga keadilan dan perbuatan yang ma'ruf kepada semua makhluk itu diizinkan. وصاحبهما في الدنيا معروفا. Allah Ta'ala berfirman, bersahabatlah dan dampingilah kedua ibu bapakmu di dunia ini dengan hal yang ma'ruf. أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Begitu juga dalam Al-Quran untuk berbuat berbuat baik kepada non-muslim dan berbuat adil. أما إذا اجتمعوا فأراد كل من أهل الأديان أن يدعو. Apabila misalkan ada di sebuah acara dimintakan setiap daripada pemuka agama berdoa, فما اتفق عليه أهل الأديان كلهم يمكن أن يدعى به من كل أحد منهم. Yang disepakati oleh semua agama itu akan benarnya hal tersebut, maka boleh semua sama-sama berdoa akan hal itu. وذلك دعاء الله وحده لا شريك له. yakni semuanya hanya berdoa kepada Allah tanpa sekutu baginya. فإذا كان المسلم وغير المسلم يدعو الله وحده من دون أن يشرك به ومن دون أن يدعو شيئا غير الله تعالى فهذا مقبول منهم. Apabila muslim dan non-muslim mereka sama-sama berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan Allah dengan selainnya, maka ini bisa diterima, jelas itu. فإذا كان في الدعاء يدعي التثليث للإله تعالى أو يسأل غير الله تعالى فلا معنى أن يجتمعوا كلهم عليه، بل الذي يجمعهم ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه فكل يدعو في مكانه وفي محله وفي منطقته لا ينكر عليه. أما أمامي يدعو به فيمس الواحد منا الآخر فلا يقبل ذلك. Artinya ketika seseorang dia berdoa dengan trinitas di tengah-tengah umat Islam dan meminta kita mengaminkannya, maka ini tidak dibenarkan. Artinya dia mau berdoa silahkan, tapi di dalam halamannya sendiri, di tempatnya sendiri. Tetapi kita bersama-sama kita berdoa akan hal tersebut, ini tidak dibenarkan. أما الذي يسلم من أجل زواجنا ومن أجل مال أو أي مصلحة أخرى فالإسلام يقبل من كل من أراد الإسلام. Adapun yang masuk ke dalam agama Islam atas motivasi
pernikahan, ingin menikah, maka kita menerima setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam, apapun alasan mereka dia mau masuk Islam, maka itu harus kita terima. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المال لغير المسلمين رجاء دخولهم في الإسلام. Bahkan Nabi Muhammad memberikan harta yang banyak kepada orang-orang non-muslim dengan harapan mereka masuk Islam. ولكن علينا واجب إذا جاء يسلم من أجل ذلك أن نلاحظه بعد الإسلام ليفهم حقيقة الإسلام وليقوم بحقه. Namun tugas kita untuk memperhatikan mereka setelah mereka masuk Islam. Apabila mereka masuk Islam atas tujuan dan dasar-dasar tersebut, setelah masuk Islam harus kita perhatikan mereka secara kontinu agar cahaya dan hakikat Islam meresap pada diri mereka. ينبغي لمن أراد يوافق من المسلمين على الزواج سواء كان مرأة أو رجل أن لا يكتفي بمجرد نطق بالشهادتين بل يعطي مدة ليتفقه في الدين وليقيم الفرائض ثم يتم الأمر. Dan hendaknya manakala seseorang ada yang masuk ke dalam agama Islam kemudian dia mau menikah, jangan merasa cukup dengan kalimat syahadat saja terus langsung dinikahkan, tapi beri waktu dulu untuk dia belajar agama dan mencapai hakikat-hakikat agama. Nah baru setelah itu dia menikah, buat dia mengerti dulu dengan agama Islam. Jangan begitu mengucap 2 kalimat syahadat terus langsung dia melakukan pernikahan, tetapi beri waktu dulu untuk dia mempelajarinya. إلا أنه لا يجوز لنا أن نطلب منه تأخير النطق بالشهادتين أو نقول الإسلام غير مقبول بل ينطق ويسلم ونجعل لنا بعد ذلك فرصة يتفقه فيها. Dan kita pun juga tidak boleh kalau ada orang mau masuk Islam dengan alasan apapun, kita tolak Islamnya dia ataupun kita menunda Islamnya dia karena alasan-alasan apapun. Tidak boleh, silakan dia masuk Islam. Kemudian begitu dia masuk Islam, ayo kita ajarkan dia agama dengan benar agar hakikat dan cahaya Islam masuk. Usai pertemuan yang digelar selama 2 jam itu, keduanya mengaku ada banyak hal yang dibicarakan, di antaranya tentang pesan-pesan damai dan imbauan, utamanya menjelang Natal. Mereka meminta masyarakat agar tetap menjaga kerukunan dan saling menghargai antar umat beragama. Beliau menggarisbawahi juga, kerukunan umat beragama itu mutlaklah diperlukan, kata beliau juga. Dan kami sependapat itu ya. Kalau kita nggak rukun, nggak bisa maju. Semua negara yang maju karena memang mereka kehidupan beragamanya rukun, itu paling utama. Selain Islam adalah juga saudara kami, sebangsa, setanah air yang mempunyai hak untuk dilindungi. Itu yang penting, kita jaga kesatuan persatuan ini. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun terhadap oknum-oknum manusia yang ingin memecah belah bangsa ini.